Oke, silakan Retno, apa yang mau dikonsultasikan? Konsultasi apa? Saya share screen ya Pak. Boleh, silakan. Share screen. Satu tentang latar belakang. Itu kan kemarin sama Mungkin para penguji coba dan ini lain-lain apa judulnya? Nggak ada judulnya, dah, biar paham ya. judulnya. Iya, judulnya apa? Atau tulis saja di atasnya bab 1 itu loh. Kalau masih hafal lah. Lama Pak. Ya, di situ tulis saja. Karena ada lama nggak ini kan. Iya Pak. Lama Saya nggak lupa ya. konsultasi, nggak muncul kan bingung kita ini judulnya apa. Nah, biasanya Nah, di saya akhir ini ya. Nah, itu aja, dua ke atas. maaf lama tak terlihat tidak pernah muncul Pak. Ya, teman-teman sudah lulus loh itu. Iya nggak apa-apa Pak. Yang kapan itu ujian kok siapa itu temanmu itu? Apa, Pak? Hmm? Siapa? Emilia atau siapa ya? Oh, S3, Bu Amel. S3? Iya, Bu Amel S3. Bu Amel, Bu Sasa. S2? Bukan kalau Bu Amel, Pak. Pokoknya Bu Amel temanmu sudah. satu angkatan dengan kamu. Apa nih, Pak? Coba ke atas, ini nggak kelihatan aku. Nah, Pengaruh. Ya, pengaruh literasi. literasi digital. Kan kemarin katanya suruh ganti pengaruh literasi digital sama para penguji dan dosen pembimbing satu. Kemudian yang harus diganti yang pertama itu latar belakangnya, karena katanya latar belakangnya kemarin ya seperti itu, Pak. Di Ya. sini latar belakangnya yang pertama, pendidikan pada masa sekarang menjadi salah satu penentu untuk tumbuh kembangnya seseorang atau menjadi penilaian berhasil tidaknya seseorang dalam kehidupan. Menurut Komaidi dan Salama, tahun 2018, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan mengandung makna bahwa pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan dan melahirkan manusia sebagai peserta didik dalam suasana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, sebagai manusia kepribadian, kecerdasan, keterampilan, akhlak mulia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saat ini pendidikan di Indonesia memiliki kemajuan dalam bidang digital yang dapat mencari informasi materi pembelajaran dengan bantuan internet seperti e-book atau e-learning, Zaro dan Soleh tahun 2022, terlebih pada era pandemi COVID-19 telah mempengaruhi banyak negara dan berdampak serius pada pendidikan di seluruh dunia. Jaragat dan Ajlouni tahun 2021. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa generasi sekarang atau era pandemi COVID-19 memasuki dunia literasi digital. Saat ini, literasi digital sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu alternatif yang muncul terkait dengan literasi digital, yaitu beralihnya bahan bacaan fisik menjadi digital. Literasi digital memudahkan pembaca dalam mengakses informasi kapanpun dan dimanapun dibutuhkan menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Literasi digital merupakan kemampuan untuk membaca, menulis, mengidentifikasi, memahami, menciptakan, berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan bahan cetak dan tulis yang terkait dengan berbagai konteks. Menurut Gunawan dan Atmanta tahun 2012. Sedangkan secara khusus, penggunaan instrumen literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik,
karir, dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, budaya literasi merupakan prasyarat pencapaian hidup abad ke-21 yang seharusnya dikembangkan melalui pendidikan yang terintegrasi mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Literasi digital merupakan kecakapan hidup atau life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, dan inspiratif sebagai kompetensi digital. Penelitian mengenai literasi digital telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh jaringan literasi digital melalui pemetaan terhadap peta gerakan literasi digital di Indonesia dengan studi pencakup pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran, dan mitra. Temuan dalam penelitian yang menyangkut pelaku literasi yaitu perguruan tinggi adalah pelaku utama atau motor dalam gerakan literasi digital. Perguruan tinggi sebanyak 56,14% adalah pelaku utama yang disusul dengan pemerintah sebesar 14,34%, komunitas 13,52%, lembaga swadaya masyarakat 5,32%, sekolah dan korporasi masing-masing sebesar 3,68%. Sedangkan dari aspek kegiatan, sosialisasi adalah kegiatan yang paling sering dilakukan, yaitu dengan persentase sebesar 29,64%. Remaja dan pelajar 29,55%, merupakan kelompok sasaran yang paling dominan yang menjadi jangkauan kegiatan literasi. Dan mitra yang paling banyak dilibatkan adalah sekolah dengan persentase 32,07%. Kurnia dan Santi tahun 2017. Berdasarkan temuan yang diperoleh oleh jaringan pegiat literasi digital, terlihat bahwa pelaku literasi digital di sekolah hanya sebesar 3,68%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pelaku literasi digital di sekolah. Febiza dan Oktariani tahun 2020. Untuk meningkatkan tingkat literasi digital di sekolah, perlu dilakukan pendeteksian kesiapan sekolah, guru, dan siswa dalam melaksanakan literasi digital. Dari aspek kelompok sasaran dan mitra yang dilibatkan dalam literasi sekolah, yaitu pelajar dan sekolah, dengan persentase berturut-turut sebesar 29,55% dan 32,07%. Jika dikaitkan dengan data dari segi pelaku literasi digital sekolah, tentu hal ini menjadi temuan tidak sinkronnya antara ketiga data tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi digital dalam pembelajaran daring. Febiza dan Oktariani tahun 2020. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kominfo bekerjasama dengan UNICEF pada anak dan remaja usia 10 sampai dengan 19 yang tersebar di seluruh Indonesia dan mewakili wilayah perkotaan dan pedesaan, diperoleh informasi bahwa sekitar 79,5% anak dan remaja adalah pengguna internet dan media digital. Hal ini mengakibatkan terjadinya transisi, di mana anak-anak dan remaja usia sekolah senang menggali informasi melalui internet dan media digital, menyukai pelajaran yang menarik yang dapat langsung digunakan dengan berbagai aplikasi yang tersedia, dan cenderung menyukai dunia virtual. Era digital menuntut guru harus mampu mengikuti perkembangan tech, sehingga pembelajaran yang disajikan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, fenomena yang terjadi di lingkungan pendidikan, guru masih lambat dalam mengajar lanjutnya tingkat modernisasi. Banyak menggunakan produk 80-an dan menggunakan sistem pendidikan abad 20. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan secara radikal antara siswa dan guru. Wartomo tahun 2016. Pada era digital yang berkembang saat ini diharapkan mampu mengacu sekolah memanfaatkan literasi digital dalam bidang akademik maupun non-akademik. Keuntungan yang dapat diambil dari era digital ini salah satunya ialah warga sekolah dapat mengakses informasi edukatif yang up-to-date atau berita terbaru. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan media-media digital seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet yang dapat dengan mudah diakses oleh warga sekolah. Namun demikian,
Masih rendahnya pengetahuan tentang literasi digital menjadi kendala serius dalam penerapannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membekali warga sekolah dan siswa dengan kemampuan literasi digital untuk melakukan pemberian informasi digital secara bijak. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Sedangkan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Literasi sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua, wali murid, peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, dan pemangku kepentingan, menurut Antoro tahun 2017. Literasi digital dalam literasi sekolah SD perlu diterapkan dan ditanamkan dalam proses pembelajaran yang terstruktur atau setidaknya terintegrasi dengan proses pembelajaran. Hal ini untuk memudahkan siswa SD dalam mencari informasi pembelajaran agar ada pengawasan terhadap pengguna media-media digital. Keterampilan ini harus terakomodasi di ruang kelas maupun lingkungan sekolah SD sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kecakapan kognitif, sosial, bahasa, visual, dan spiritual. Selain itu, dengan adanya literasi digital, diharapkan mampu memberikan inovasi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kekinian yang dapat meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar siswa. Hasil penelitian Effendi dan Hanif tahun 2022 menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan literasi digital terhadap hasil belajar IPS pada masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian Kudisya dan Nur Hasanah tahun 2021 juga menyatakan bahwa literasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar ekonomi di era pandemi. Hasil belajar atau prestasi belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam hasil belajar siswa, baik menurun atau menanjak. Prestasi belajar yang baik berarti memiliki hasil-hasil belajar yang menanjak atau meningkat. Begitu pula sebaliknya. Hasil atau prestasi belajar siswa dapat dikatakan tercapai apabila mengalami perkembangan dan peningkatan perilaku yang diharapkan dalam perumusan tujuan pembelajaran Itu tahun 2014, prestasi belajar merupakan nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru ataupun dosen untuk melihat penguasaan pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Digital dalam Pembelajaran Daring terhadap hasil belajar peserta didik di SDN Kelura, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sekian, Pak. Oke, presentasi. Jadi kalau dari presentasinya Mbak Retno itu tadi yang paragraf 3 paragraf dari terakhir itu kan sudah ada penelitian ya Retno ya? Ya, sudah ada. Nah, ada apa? 3 orang atau 2 orang tadi itu? Dua orang, Pak. Nah, jadi kayaknya judulnya juga sama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan biasanya adalah novelty-nya itu di mana, kebaruannya di mana. Itu yang perlu dipaparkan di sini, Retno. Ini kan ada ini namanya Effendi kan sama ya dan Nur Hasanah. Ini penelitian atau buku ini ya? Penelitian, Pak. Penelitian. Nah, makanya ini nanti misalnya kalau kita membuat latar belakang gitu ya, biasanya Anda sudah memunculkan 2 penelitian. Lalu yang pertanyaan dasarnya adalah novelty. Kebaruannya di mana misalnya Retno? Dibanding dengan misalnya Effendi ini di mana, lalu dibanding dengan Kudsia itu di mana. Nah, itu kira-kira itu yang perlu dijelaskan di sini, Retna ya.
Gimana? jabarkan perbedaannya ya Pak, sama kebaruannya. Iya, novelty-nya karena kalau sudah diteliti orang lalu itu posisinya di mana. Nah, itu yang paling penting ya. Apakah misalnya mungkin saya berikan pertanyaan yang bisa menjawab misalnya Effendi sama Kutsia itu apakah penelitian eksperimen? Kalau milikmu kayaknya eksperimen ya. Iya, kalau saya eksperimen. Nah, misalnya kalau Eh, Effendi, bukan eh, eksperimen Pak saya, kenapa? eksperimen. Milikmu Apa itu di foto? apa? Bukan eksperimen. Bukan. Kalau eksperimen setahu saya itu kan menguji cobakan sesuatu yang baru ya Pak. Hmm. Iya, iya Pak, betul lah Pak. Salah Pak. Ya, Kalau ini hanya kalau melihat, kalau nah, misalnya penelitian pendidikan, eksperimen kan penelitian pendidikan misalnya. Kalau penelitian murni ya tadi itu. Nah, apakah milikmu ini penelitian murni atau penelitian pendidikan? kalau hasil berarti pendidikan, tapi kalau Bedanya setahu kan, saya kalau eksperimen itu menguji cobakan sesuatu yang baru Pak. ya, jadi kan penelitian pendidikan ada PTK, ada pengembangan, ada Ya, eksperimen. Artinya kan ada sesuatu yang mau diuji cobakan kan. ya, Nah, jadi apa literasi digital itu misalnya. Nah, itu kalau pendidikan. Nah, kalau yang murni kan penelitian-penelitian murni, bukan penelitian pendidikan. Itu misalnya penelitian kuantitatif kan gitu ya misalnya ya. Kuantitatif, bukan eksperimen tapi kuantitatif atau kalau di tadi kan pengaruh kan berarti kan judulnya Mbak Retno kan pengaruh ya. Berarti kan kuantitatif. Tapi, ya, tapi bukan pendidikan. Kalau pendidikan itu, maksudnya kalau pendidikan itu ada treatment, Retno ya. ya, ya betul. Ya, Kayak ada model, media, ya. modul, Semua kan, seperti misalnya itu. PTK kan ada treatment. Terus eksperimen, kuasi eksperimen kan juga ada treatmentnya. Lalu Ya, yang pengembangan kan juga ada treatmentnya. Nah, milikmu kan bukan treatment ya, kan? Berarti ya kan bukan. sesuatu yang sudah terjadi kan ya, Iya Pak. secara alami kan. Ya, yang sudah terjadi, jadi kita hanya melihat saja Pak. Ya, berarti kan kuantitatif itu ya namanya ya. Ya, Hmm. kuantitatif Pak. Nah ya kuantitatif, penelitian-penelitian kuantitatif. Nah sekarang bedanya dengan Effendi dan Kutsi ini apa? Apakah mereka penelitian pendidikan ataukah sama penelitian kuanti? Halo. Kalau ini, Kan sebenarnya kan kalau orang membuat pendahuluan itu kan sebenarnya kan harus ini yang di atas kan sebenarnya kalau ingin ingin apa tentu poin gitu ya misalnya ya, ada intinya, penelitian kalau misalnya kalau saya sendiri kalau membuat pendahuluan itu kan tidak diawali seperti yang tadi normatif ya mungkin lebih pada ya, penelitian tentang literasi digital pengaruh literasi digital terhadap hasil belajar telah dilakukan misalnya Effendi Kutsi kan gitu. Nah mungkin di situ ada alasannya kan gitu misalnya kenapa kok sudah ada penelitian kok tapi tetap dilakukan. Nah apakah penelitian dua orang ini penelitian yang mungkin menurut menurut Mbak Retno mungkin belum terlalu bisa mewakili misalnya apa misalnya penerapan literasi digital itu di sekolahan itu sudah luar biasa ya sekitar 2 tahun gitu ya. Tapi penelitian-penelitian tentang itu masih sedikit. Nah, mungkin ini dianggap sedikit gitu loh misalnya ya. Misalnya, jadi kan pintu masuknya penelitian kan itu Mbak Reno ya. Kadang-kadang orang kan terjebak pada menjelaskan literasinya, ya kan, menjelaskan literasi digitalnya, macam-macam itu. Padahal sebenarnya yang harus dijelaskan itu adalah novelty-nya ya. Di latar belakang itu adalah telah dilakukan penelitian. Nah, misalnya
ini dianggap penelitian ini terlalu marginal misalnya. Fenomena penggunaan literasi digital itu sangat nasional misalnya ya, diberlakukan di semua lini di SD 2 tahun, tapi penelitiannya masih sedikit. Nah, misalnya kan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Effendi dan Qudsia misalnya. Maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, itu sudah bisa menjadi pintu masuknya, Retno. Misalnya loh ya. Itu jadi karena misalnya fenomena tentang ini luar biasa, tapi penelitiannya baru sedikit. Nah, mungkin ini 2 orang ini bisa dianggap sedikit. Nah, berarti kan perlu penelitian tambahan. Nah, itu namanya pintu masuknya. Nah, apakah dilihat dari situ? Apakah dilihat dari misalnya Effendi ini penelitian apa, lalu Qudsia itu penelitian apa, lalu Retno ini penelitian apa, itu juga boleh, bisa. Itu masuknya gitu loh, Retno. Nah, ini kan justru malah Retno kan tidak gitu. Ini dalam pendahuluannya ini seolah-olah malah loh, penelitian ini loh pernah dilakukan juga loh ya, gitu misalnya kan. Nah, bukan. Ya, ini kan. Jadi kayak meletakkan penelitian ini kayaknya mungkin seharusnya tidak seperti itu. Telah ada penelitian, namun itu ada itu ya. Namunnya ini apakah penelitian 2 orang ini belum bisa dikatakan apa ya, misalnya ya, belum dikatakan bisa memahami arti dari pengaruh misalnya. Itu bisa dikatakan gitu. Karena terlalu sedikit gitu misalnya. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, itu sudah dianggap sebagai apa? Pintu masuk kamu bisa melakukan penelitian, Retno. Misalnya ya. Atau misalnya penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Effendi sama Qudsia itu misalnya lebih menekankan aspek apa gitu misalnya. Nah, sementara kamu ini aspek apanya? Nah, itu namanya novelty-nya. Jadi sebenarnya pendahuluan itu lebih pada pembahasan itu, Retno ya, sebenarnya ya. Karena kamu nanti misalnya penguji akan tanya, ini posisimu di mana kan gitu kan, Retno ya. Bukan terus bahwa penelitian ini perlu karena menurut Effendi, menurut Kusi, literasi digital itu pengaruh. Kalian itu kan loh, betapa kamu melakukan penelitian kan gitu. Paham, Retno? Ya, paham, Pak. Berarti ditambahi dengan novelty-nya tadi ya, Pak ya? Iya, novelty-nya apa? Ya. Misalnya Hanif ini misalnya PTK misalnya. Lalu usia ini misalnya pengembangan misalnya. Nah, berarti kamu coba penelitian yang murni tadi misalnya kan gitu. Nah, kalau misalnya Effendi ini apa gitu misalnya. Jadi itu dari sisi metodologi misalnya. Terus misalnya tadi kamu menganggap bahwa perlu sebenarnya penelitian ini karena bagaimana fenomena ini begitu masif tapi yang mengikuti cuma 2 orang ya itu. Nah, apakah betul cuma 2 orang gitu loh misalnya ya. Itu kan harus dipastikan dulu kan ya. Jadi kamu bisa masuk gitu ya. Penelitian ini bisa masuk atau juga misalnya kalau memang ini sudah banyak meneliti Hanif, Qudsia sampai lagi bla 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 banyak misalnya sudah ada yang murni juga penelitiannya itu. Nah, itu kamu nanti bisa novelty-nya itu di siswanya itu, sekolahnya itu misalnya. Apakah perkotaan, apakah pedesaan, apakah di pinggiran. Nah, itu novelty juga. Nah, jadi di situ. Nah, kamu kan sudah terlanjur membuat latar belakang seperti itu, nggak apa-apa. Tapi latar belakang seperti itu kebanyakan membuat orang lupa gitu, Retno. Iya. Pola ini kan model penulisan latar belakang yang disukai mahasiswa. Tetapi yakinlah bahwa dengan latar belakang seperti itu akan membuat orang lupa bahwa esensinya itu hilang, gitu loh. Maksudnya esensi itu adalah latar belakang itu adalah posisimu di mana.
dibanding dengan peneliti-peneliti lain itu misalnya. Itu pasti itu. Itu namanya novelty ya. Itu dibanding itu ketika sudah banyak penelitian. Tapi kalau misalnya belum banyak penelitian, orang akan lebih mengatakan bahwa literasi digital ini adalah apa ya, mungkin fenomena yang luar biasa gitu misalnya. Tapi kok penelitiannya kok sedikit sekali ya, itu juga boleh, Jadi di situ makanya di situ ketika apa ya, maka paragraf-paragraf selanjutnya itu akan mengikuti tadi itu, maksudnya apa misalnya gitu, misalnya telah banyak penelitian atau ini kalau cuma 2 ya bukan telah banyak, mungkin sangat sedikit misalnya. Nah, baru kamu menjelaskan bahwa literasi digital ini perlu dilakukan penelitian kan gitu. Nah, penelitian 2 orang ini baru sebatas apa gitu loh, Retno ya. Oke. Nah, bagaimana Retno? Ya, Kak, nanti saya tambah lagi. Terus untuk kemarin kan saya di awalnya itu penelitiannya mau di SDN Pucang 3. Kemudian saya ganti di sekolah tempat saya mengajar, tapi bukan saya yang ngajar gitu, boleh apa enggak, Pak? Makanya tadi itu kan dikaitkan dengan penelitian sebelumnya itu seperti apa misalnya. Gini tuh Retno. Misalnya telah banyak penelitian tentang anak jalanan misalnya yang dilakukan oleh sopo. Nah, terus kan kalau orang meneliti tentang anak jalanan kan tanya, loh kenapa kamu kok melakukan penelitian anak jalanan? Sudah banyak. Oh iya, tetapi sedikit sekali yang meneliti anak jalanan gitu ya. Nah, apa maksudnya ya? Nah, itu kan subjeknya itu anak jalanan, yaitu mereka yang berpotensi menjadi anak jalanan, tetapi mereka masih pulang ke rumah kan gitu ya. Nah itu juga novelty kan gitu. Tadi kan mengatakan bahwa telah banyak penelitian anak jalanan, ya pasti banyak Retno, karena anak jalanan ini kan fenomena abad 20 kan gitu ya. Sekarang abad 21. Itu kan fenomena abad 20, berarti sudah banyak sekali penelitian. Nah, tapi tetap juga bisa dilakukan penelitian. Nah, dengan apa? Dengan tadi itu, dengan mencari subjek yang berbeda itu boleh. Itu karena ya. Pasti itu sudah banyak penelitian, tapi subjeknya, makanya subjek itu jangan terus saya pilih ini saja gitu loh. Enggak, gitu misalnya, oh iya penelitian telah dilakukan di misalnya perkotaan, lalu pedesaannya belum, misalnya di pinggiran. Nah, jadi itu kan harus itu. Misalnya ini dilakukan di sekolah negeri gitu misalnya. Nah, berarti swasta kan belum misalnya. Nah, itu kan bisa juga Retno ya. Misalnya ini dilakukan di sekolah elit. Nah, sekolah jadi artinya diidentifikasi dulu. Kalau sudah dilakukan penelitian misalnya Anda mencari yang novelty yang baru. Nah, itu loh maksudnya Retno. Jadi pertimbangannya di situ. Nah, coba tadi yang kamu katakan tadi, kamu coba analisis, pasti mungkin, oh iya ya ternyata saya memilih tadi itu kalau dianalisis dari penelitiannya Effendi sama Kutsia, oh relevan juga saya pilih tadi ternyata. Jadi kamu memilih tapi belum melihat konteks tadi kan ya. Nah misalnya sekarang karena ini ilmiah maka harus dilihat konteksnya itu. Selalu dipertimbangkan itu misalnya. Ya tadi itu. Jadi misalnya Hanif dilakukan di mana, Usia dilakukan di mana, baru nanti Anda lakukan di mana gitu ya. Novelty ya, kebaruan. Makanya kan saya selalu menyekankan ya kalau membuat latar belakang itu jangan normatif. Nanti kamu lupa gitu ya, misalnya yang pokok itu lupa, ternyata lupa ya Retno ya, misalnya ya. Karena tadi itu dibingkai dari atas itu kan, bingkainya bagus dari atas.
Tapi sebenarnya yang dimintai di sini ini kan ya. Yang di, nah, ya, Pak. Yang dimintakan yang di ini. Jadi orang nggak akan lihat yang atas tadi itu. Yang dilihat yang ini. Oh, telah ada penelitian. Lalu novelty-nya apa gitu biasanya. Bagaimana, Retno? Ada pertanyaan? Insya Allah enggak. Terus untuk yang bab 2, kan ini bab 1 hanya kemarin tuh penguji minta diganti hanya latar belakangnya saja untuk bab 1. Kalau rumusan masalahnya sudah didiskusikan dengan para penguji, jadi cuma 2. Yang pertama, bagaimana pengaruh literasi digital. Ini belum saya ganti, mohon maaf. Pengaruh literasi digital. Yang kedua itu kendala literasi digital. Jadi nanti ketika ada pengaruh dari literasi digital ke hasil belajarnya siswa, entah dia menurun atau naik, itu dari mana kendalanya. Kenapa kok bisa nilainya turun, itu nanti diidentifikasi di kendalanya. Gitu. Nah, oke, latar belakangmu sudah oke ya, karena pembimbing penguji sudah oke. Nah, tetapi saya lihat latar belakang rumusan masalahmu ini, enggak, rumusan masalahmu ini bukan ya. Rumusan masalahmu, enggak, saya lupa tadi, coba ke bawah. Rumusan masalahmu ini sudah oke. Karena penguji sudah setuju di sini dan saya juga setuju. Nah, tapi Retno, ini kayaknya rumusan masalahmu ini tidak dibangun dengan fakta-fakta di atas, nggak ada faktanya. Jadi tadi itu novelty, betul sudah. Yang terus yang belum itu adalah faktanya, fakta yang belum ada itu. Faktanya misalnya, fakta ya misalnya bagaimana pengaruh literasi digital. Nah, pengaruhnya apa? Ini kan nggak ada di atas. Cuma paragraf di atas itu punya pengaruh loh gitu kan. Nah, tapi nggak ada pengaruhnya apa gitu ya, misalnya. Nah, seharusnya kan disebutkan pengaruhnya apa gitu misalnya. Nah, lalu kendalanya juga nggak ada. Nah, misalnya kendala yang dialami oleh SD. Nah, itu Anda bisa menggunakan data-data sekunder gitu, Retno ya, kan gitu ya. Nah, saya lihat tadi latar belakangnya bagus sekali, bahkan mungkin saya nggak bisa mengoreksi, ya. Tapi ketika apa, rumusan masalahnya kok bagus juga ya, tapi kok nggak ada datanya di atas gitu ya, misalnya. Ya. Betul nggak? Tadi nggak ada misalnya kasus atau informasi tentang kendalanya itu. Belum ada, Pak. Nah, iya. Itu kan, istilahnya kan masalah itu kan dibangun dari fakta yang ada kan, Retno ya. Iya. Misalnya, iya. Makanya kan sekali lagi ya, itu misalnya kita ngomong kan gitu, misalnya di metodologi gitu misalnya. Ingat dulu ya kalau membuat latar belakang itu ingat novelty satu, yang kedua adalah faktanya apa, datanya apa kan gitu misalnya. Itu kan pokok sekali itu. Tapi ketika kita membuat pendahuluan, lali, lupa. Ini dialami oleh banyak mahasiswa, nggak apa-apa. Hampir semua mahasiswa mengalami itu. Nah, jadi ketika itu dibuka ini, rumusan masalah itu adalah dibangun dari adanya ada masalah di masyarakat itu. Misalnya kendala-kendala apa. Nah, tulis saja kendalanya apa gitu ya. Nah, kendalanya apa. Ya, tapi apa ya istilahnya, Anda sudah punya gambaran lah kendalanya ini apa itu ya. Sehingga nanti di display data itu nanti akan lebih lengkap gitu ya misalnya. Lalu pengaruh literasi digital dalam pembelajaran daring itu seperti apa? Itu harus ada datanya. Bukan hanya sekedar ini loh bahwa literasi digital itu punya pengaruh loh ya. Nah, tapi kan harus jelas. Pembelajaran itu kan macam-macam, Retno ya. Di fasenya. Namanya pembelajaran kan ada tahapan-tahapan misalnya. Nah, kan tergantung pada tujuan pembelajaran, Retno. Iya kan? Iya, betul.
tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kan banyak. Nah, apa tujuannya itu? Nah, kita baru bisa mengatakan ada masalah itu kan dilihat bahwa tidak sinkron dengan tujuan pembelajaran, toh, Reno. Nah, Reno kan Iya. yang dari pendidikan kan pasti lebih paham ya. Iya. Iya kan? Tujuan Iya. tujuan pembelajaran itu. Ya, ini Reno ini dari pendidikan pasti paham itu. Nah, sama kendala literasi digital dalam pembelajaran dari tujuannya itu apa, lalu ada kendalanya kan gitu. Nah, tujuannya apa kan gitu. Tujuannya itu tujuan pembelajaran aja nanti dijelaskan apa ya tujuannya. Begini itu. Ini karena kita gratis, Retno mungkin cuma sebentar lagi akan ini berhenti Iya, kan. Pak. Berarti Iya, nanti Pak. berdua kita lagi ya. Tapi saya bisanya malam, Bapak. Soalnya di sini Iya, nggak apa-apa. ada Maksudnya bisa besok atau apa nggak apa-apa, tidak harus hari ini. Nah, malam aja nggak apa-apa, Pak. Kalau Bapak kenapa? bisa sih, saya nggak maksa. Kalau nanti malam, terserah Pak jadi Nggak dosen. terserah, no. Tidak harus, nggak, maksudnya tidak harus nanti malam, tidak harus nanti malam. Nggak, tapi ini dulu aja, atau mungkin ini dulu tadi ya. Jadi saya ingin lihat tujuan pembelajarannya apa, lalu pengaruhnya itu ada di mananya, lalu kendalanya itu ada di mananya itu ya. Mungkin di situ kayaknya. Yang ini. Yang untuk apa namanya? Untuk yang latar belakang ditambahi tadi novelty-nya, kemudian dari tujuan pembelajaran, apa terjadi pengaruh atau seperti apa, kendalanya bagaimana. Ya, betul. Jadi latar belakang itu dibangun dari masalah atau rumusan masalah penelitian ini. Iya, betul. Gitu. Jadi kan nggak boleh misalnya ini ada rumusan masalah, tapi di atasnya kok nggak ada masalah kan gitu kan. Nah, Ya, gitu. Makanya kan ini sebenarnya gini loh, Reno. Adalah kalau kita ketika membuat pendahuluan itu kan kayak seperti apa mengunci diri ya, membuat paragraf yang bagus itu ya, yang apa ya. betul, Pak. Iya. Saya Nah, rasa susah bikin latar belakang. misalnya kan gini, makanya kan kita lihat misalnya penelitian yang tadi itu